Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kali aja dengan Rekomen. Malam ini tepat pukul 20 lebih 36 menit. Saya berhadapan dengan hidangan makan malam. Seperti biasa nasi putih, terus ada sayur. Apa ini? Terong bulat, terong kecil-kecil. Terus dicampur dengan lam toro dan tempe, ada tempe kedelai dan ada tempe menjes, tempe kasur. Terus ini yang tidak pernah absen, ini tempe goreng. Di sayurnya ada tempe, di sebelahnya juga ada tempe goreng. Tapi malam ini saya tidak makan bumbu-bumbu karena batuknya memang lumayan serius dan harus diatasi. Nggak tahu, sudah minum bermacam obat, tapi saya yakin kesembuhan itu akan datang juga. Dinikmati intinya, apapun sakit, kegembiraan, kebahagiaan, semuanya harus dinikmati. Seperti malam ini saya menikmati makanan ini, nasinya hangat. Di luar terdengar hujan mulai menderas. Di awal-awal tadi baru gerimis rintik. Makin lama makin deras. Tapi belum deras banget ya. Cuman suaranya udah terdengar. Kalau melintas beberapa detik dijamin sudah basah kuyup. Ayo, banyak aja belum makan malam, segera makan malam. Saya bela-belain bikin video ini untuk menandai video receh ke 500. Jadi sadar sepenuhnya bahwa video-video yang saya buat itu adalah sebatas video-video receh. Tapi ingin membuat yang orang bilang berkualitas, tapi saya masih belum mampu, masih harus banyak belajar. Dan peralatan yang dibutuhkan pun masih belum memadai. Sampai hari ini saya masih menggunakan HP untuk syuting. HP-nya ganti-ganti, tapi sampai HP yang kesekian yang ini yang saya pakai ini juga masih belum memenuhi syarat untuk bisa melakukan pengambilan gambar yang jernih, yang bagus. Ya, dibantu dengan lighting seperti ini pun kalau malam hari masih belum memuaskan. Kalau siang hari ya bolehlah, tidak terlalu mengecewakan, walaupun kalau dibandingkan dengan karya-karya orang lain yang sudah menggunakan perangkat yang bagus, gak ada apa-apanya. Yang menggunakan iPhone misalnya, ada cita-cita beli iPhone tapi masih harus menunggu giliran. Mengapa? Ya, namanya juga gaji harus dibagi untuk banyak kebutuhan, otomatis saya harus merelakan ya iPhone yang saya inginkan itu masih ke pending. Untuk kebutuhan syuting, saya untuk gaya-gayaan nggak banget lah ya. Saya mau pegang iPhone 13 Pro pun juga nggak akan mengubah diri saya yang seperti ini menjadi berbeda ya. Jadi cita-cita saya beli iPhone itu sebatas untuk membuat kualitas gambar dari video-video saya itu menjadi lebih baik daripada sekedar pakai itu saja. Ya, mudah-mudahan rezeki itu akan datang, dan saya meyakini suatu saat kalau saya terus berusaha, kalau terus mau berjuang, bukan mustahil akan terwujud. Tapi saya tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi. Ya, ngalir saja seperti air, bukan menerjang seperti banjir. Udah hangat. Sambil saya ngoceh tadi sebenarnya menunggu nasinya menghangat, dari panas berubah menjadi hangat gitu ya. Kalau makan terlalu panas saya nggak bisa, sulit menikmati. Video ini nanti memang saya beri judul video receh ke 500. Kalau ditanya apa hasil pembelajaran selama memulai
bikin YouTube sampai hari ini banyak tentu saja. Minimal adalah kesadaran bahwa saya tahu, saat ini saya tahu, lebih tahu bahwa ternyata apa yang sudah saya hasilkan itu memang belum memenuhi syarat. Pada awal-awal dulu membuat, pada awal dulu mulai bikin video-video, memang belum terasa, saya belum tersadarkan ya, bikin aja saya ngerasa itu seolah-olah udah cukup, udah bagus. Nah setelah berlangsung sekian bulan, kemudian muncul pikiran, iya ya, kalau saya runut balik, kalau saya kilas balik, ini lah, kalau saya kilas balik ke belakang nonton video itu lagi, saya merasa geli, malu juga. Video macam ini yang saya persembahkan buat penonton gitu ya. Ada perasaan apa ya? Ada perasaan bersalah juga, ada perasaan nggak nyaman juga. Nah itu yang saya maksud, sebagian dari hasil pembelajaran. Dari tidak tahu bahwa video itu jelek banget, kemudian sekarang jadi tahu. Cuma untuk mewujudkan dari jelek menjadi baik itu saya butuh waktu, butuh peralatan dan lain-lain. Jadi jangan putus belajar. Halo Kak Siva. Jangan putus belajar, terus saja belajar. Karena dengan begitu, dengan terjun langsung otomatis kita jadi tahu apa kekurangan kita. Saya juga gitu. Kalau saya tidak bergerak, ketika berkehendak membuat video, tidak segera bergerak, saya juga tidak akan pernah tahu sampai batas mana kemampuan saya. Saya tidak akan pernah tahu kekurangan-kekurangan saya. Jadi kalau orang menginginkan sesuatu dan itu sebatas menjadi keinginan belaka tanpa pernah bergerak, tanpa pernah melangkah, ya sudah sampai di situ saja dan tidak pernah bisa membuktikan seberapa jauh bisa melangkah. Gitu. Mas Nabil lagi menikmati Cimori, ini hadiah dari usaha dia tadi membaca cerita. Alhamdulillah anak seagresif ini, anak hiperaktif ini ternyata juga masih bisa mengarahkan dirinya sendiri. Selain itu saya tidak ada orang tua dan guru-gurunya untuk bisa fokus belajar membaca. Dan saya pribadi merasa lega melihat dia mulai bisa membaca. Itu kunci, karena ketika ia tidak segera bisa membaca, otomatis ia tidak akan segera bisa menyerap informasi apapun yang dibutuhkan. Itu menurut saya berbahaya. Dari proses pengelolaan bahasa, proses berbahasa itu kan dimulai dari mendengarkan, berbicara, membaca. Nanti mudah-mudahan dengan dia cinta membaca, suatu saat nanti bisa tergerak untuk mulai menulis. Ya, kita lihat saja nanti. Ini ngomongnya kemana-mana karena memang tidak ada topik yang khusus malam ini, sekadar menemani saya menyantap hidangan makan malam. Iya, hujannya mulai deras gitu. Segera bergerak itu benar-benar saya tanam di dalam pikiran saya, dalam perasaan saya. Saya tidak akan mungkin bisa membuat sebanyak itu video, 500 video, termasuk yang ini ya, 500 video. Kalau pada saat itu 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu saya tidak segera bergerak. Kalau menurutkan keinginan sih, saya kepinginnya bisa membuat video-video semacam yang dibuat oleh youtuber senior profesional itu. Kalau standar saya itu, saya nggak akan pernah bisa bergerak karena ya udah malu duluan, apa ada yang nonton gitu ya. Ternyata setelah saya memulai ada saja yang nonton, dan dari kalangan pemula juga banyak. Justru dari situ, seperti yang saya lakukan, saya lebih banyak menonton itu justru video-video dari youtuber pemula. Sekadar apa ya, ingin membandingkan kalau mereka pemula, mereka yang pemula itu seperti apa hasilnya dan saya nanti seperti apa. Kalau yang sudah profesional nggak usah dibandingkan, mereka memang sudah ada di level yang tinggi, sedangkan saya dan pemula-pemula lainnya baru di bawah.
Jadi saya lebih membandingkan itu dengan sesama pemula. Minimal untuk membangun rasa percaya diri bahwa kalau video saya tidak bagus, oh iya saya lihat mereka juga sama ya, kurang lebih sama lah. Terus kalau ada pemula yang bagus, nah disitulah saya terpacu. Bagaimana seorang pemula bisa membuat video sebagus itu? Sebenarnya saya pelajari, saya tonton seluruh videonya. Jadi kalau saya sudah ketemu dengan channel pemula yang asik, yang keren, terus saya habiskan lah video-videonya, saya pelajari. Dan selalu saya menemukan hal-hal baru yang kemudian saya bisa terapkan ke dalam proses pembuatan video-video saya. Gitu konyolnya, lambiar gak apa-apa ya, cerita macam-macam. Proses saya mencoba membangun channel ini sendirian, dalam arti konsep dan macam-macamnya itu memang saya sendirian dan sudah nekat saja. Saya pernah bercerita di satu video bahwa ketika saya mau berangkat kemana untuk konten, terus di kantong saya ada rupiah, ya sudah, berarti memang Tuhan merestui saya untuk bisa melakukan itu. Saya berpikir positif begitu saja. Kalaupun saya mau berangkat terus tidak punya uang, mungkin saya masih bisa mengatasi dan mengakali dengan cara lain. Ya sudah, nggak usah terlalu jauh konten, bisa di sekitaran sini yang membutuhkan biaya relatif tidak banyak. Begitu cara saya. Bagaimana cara teman-teman bisa berbagi juga? Saya senang berbagi dan saya senang sekali belajar dari teman-teman semua, terutama yang pemula. Saya serap ilmunya, saya serap dulu. Seandainya memungkinkan bertemu untuk bisa sharing bareng itu ya, itu akan lebih menyenangkan lagi buat saya, karena saya bisa dapat ilmu lebih banyak lagi. Tapi ya kayaknya mustahil hal itu terjadi kalau kita belum kenal dekat, belum saling tahu karakter masing-masing dan visi masing-masing gitu. Sudah, jalan aja apa adanya. Ini sampai di menit ke berapa ini ya? Di menit ke-13 saya baru sadar ternyata mikrofon yang saya pasang itu menghadap ke sana. Itulah keteledoran yang selalu, bukan selalu ya, sering terjadi. Baru sadar saya, nengok, mikrofonnya menghadap ke sana. Ya saya nanti berarti harus mengakali dengan proses editing ya. Editing berkali-kali untuk bisa membesarkan suaranya. Ini malam ini di video ke-500 saya melakukan keteledoran yang sama yang sudah puluhan kali saya lakukan. Mikrofon belum saya balik. Berarti ini saya pakai tadi malam untuk pakai kamera belakang, sedangkan sekarang saya pakai kamera depan. Ya wis, gak apa-apa. Terima kasih Kang. Sudah terlalu panjang mungkin, dan makanan saya ini lama-lama jadi jebuper karena saya lebih keasikan untuk bicara. Silakan untuk teman-teman yang berbagi kepada saya, berbagi cerita, berbagi pengalaman, barangkali mau gitu ya, bolehlah mungkin tulis-tulis di kolom komentar agar jadi lebih semangat lagi saya untuk berkarya, karena saya butuh dukungan apapun itu. Saya merasa bahwa saya masih belum apa-apa. Monetisasi sudah, tapi belum bisa cair sampai hari ini. Dan saya tengok lagi di Google AdSense tadi baru ya merangkak di 24%, 300 ribuan. Kalau standarnya batas minimalnya 1.300.000, berarti saya masih harus menunggu 1 juta lagi. Tapi udah saya pasrah aja. Tugas saya sebagai manusia bergerak, berusaha, berjuang, terus membuat video, terus berkarya. Kalau bisa yang sebaik-baiknya. Perkara rezekinya sudah ada yang atur. Ya, terima kasih banyak. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah ini lancar tadi saya ngomong walaupun sedikit menahan batuk. Tidak ketika saya mendampingi Nabil tadi justru kepingin batuk. Mungkin karena dorongan semangat dari dalam diri saya untuk bisa menyelesaikan video ke-500 ini, akhirnya batuknya ngalah. Dan sekali lagi semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.